Sluman, Slumun, selamat. Oke. Halo bro. Ketemu lagi dengan saya ya, Anes Prabu. Dalam program acara Sowan di Asmara Lela TV bekerja sama dengan anesprabu.com. Jangan bosan-bosan ya teman-teman semua ya. Pokoknya jangan lupa tetap subscribe channel ini. Kemudian like, terus komentar dan di-share. Terus iklannya tolong dong jangan dilewatin ya. Jangan dilewatin, iklan tuh paling penting teman-teman semua ya. Dalam channel per YouTubean tuh paling penting tuh iklan jangan dilewatin, tonton sampai selesai. Oke, teman-teman juga boleh loh sekali lagi usul kepada kita semua untuk menghadirkan pembicara siapa gitu yang diinginkan oleh teman-teman semua melalui komentar. Nanti kita masukkan ke dalam tim kita ya, Pak Produser ya, terus kita tampilkan di depan teman-teman semua. Terus juga teman-teman semua boleh kok sponsorin kami ya. Sponsorin kami, ini produser saya baru kembang kempis nih, cari kamera yang lebih bagus gitu biar channel kita menjadi asik. Oke, teman-teman semua, malam hari ini luar biasa. Kita akan bertemu dengan orang yang cukup unik. Bukan unik tapi orang yang cerdas, yang mengkombinasikan. Beliau adalah di satu sisi seniman. Saya tahu betul beliau adalah seniman, seni pertunjukan ya. Dulu sarjananya adalah dari seni. Beliau dulu orang teater, kemudian terutama ini musik. Beliau juga orang yang serba bisa karena saya tahu beliau adalah MC kondang di Jogja pada waktu itu. Terus sastra ya Kak ya, sastra. Beliau itu membuat pertunjukan sastra yang cukup menghebohkan waktu itu. Saya tahu beliau pernah bikin dangdut sastra, jadi membaca puisi sambil dangdutan. Yang baca puisi juga pedangdut bukan penyair. Terus bikin sastra dugem, sastra underground. Bagaimana sastra kemudian bisa dinikmati oleh orang yang tidak disangkut pautnya dengan sastra gitu. Di satu sisi selain seniman, beliau juga pengusaha. Wah, pengusaha ini saya sedang di tempat salah satu usahanya beliau di Batik Cinta. Batik Cinta. Terus beliau juga pengusaha Mas Pak Produser? Pengusaha susu ya di Disik Milk sama susu murni sapi merek apa itu deh? Susu Jai, di tepatnya di mana? Jalan apa ini? Di daerah Taman Sari ya? Di daerah Taman Sari ya. Siapakah dia? Pindah kamera Pak, siap-siap. Beliau adalah Om Dewa PLO. Wah, Dewa Plo gitu. Selamat malam Om Dewa. Yap. Oke. Wah. Tetap sehat ya Om. Lama nggak ketemu ya sama Bung Anas ya. Wah, lama banget terakhir ya di Taman Budaya itu. Iya, proyek kita kan sastra Malioboro bawah tanah ya. Ya. Mas, sehat Mas semuanya? Ya sehat Om. Ya. Om Dewa, yang jelas ini kan baru musim Covid ya Om ya. Ya, semuanya tiarap ini. Semuanya nggak ada yang nggak tiarap ini. Termasuk dalam dan semuanya sambat, tapi kita nggak boleh merengek ya. Okay. Harus cerdas, semangat dan berkarya. Tuh bro, dalam Covid tidak boleh kita merengek ya. Nggak boleh merengek ya. Boleh merengek. Gimana Om Dewa? Ini Om Dewa ini kan ya, dalam pembacaan kita dan tim kreatif bahwa Om Dewa ini kan salah satu aktivis di bidang kebudayaan dan kesenian mungkin ya. Kemudian saya tahu betul Om Dewa terlibat di beberapa band dan penyelenggaraan event-event musik, kemudian event-event yang lain. Gimana Om Dewa perkembangan jagat seni Jogja terutama dunia musik sekarang? Piye Om Dewa gitu? Ya. Terima kasih. Sebenarnya juga semua keseniannya hampir semuanya sudah saya setubui semua ya. Kesenian apa saja ya, dari ketoprak sampai sampai dunia dugem, kemudian metal, underground, kemudian teater, pantomim, semua hampir semuanya saya bersetubuh. Pernah terlibat atau pernah bermain di situ ya? Ya, yang pertama dulu kita sebelum sastra underground atau sastra radikal kita ya sastra radikal itu nanti kita ceritakan juga ya. Kita bicara masalah sastra dugem dulu. Oke, siap. Karena pada waktu itu DJ itu kan semuanya klub di Indonesia itu hampir semuanya sama ya. Warnanya kalau nggak selatan kota. Kalau kota itu yang kayak kayak dangdut loh. Di koplo itu kota.
Oke, kalau yang selatan tuh lebih apa ya, musiknya lebih anu lah, lebih lebih kemudian alirannya juga beda dengan teman. Tapi kita pisahkan nggak apa-apa, masing-masing punya karakter, punya sendiri. Nah, saya masuk di semua zona itu, di line itu. Kemudian kita bikin kolaborasi dengan DJ Ayu. Waktu itu DJ Ayu itu ya dia mobil juga di tour keliling Indonesia, muter dia, bahkan rokok semuanya apa ya istilahnya mensponsori ya. Nah, dia kaget juga, ini gimana Mas caranya? Udah santai aja. Yang penting kita kalau berkolaborasi nanti kamu akan lebih dahsyat dibanding DJ yang lain. Nah, kita kolaborasi sastra dugem, baca puisi diiringi musik dugem. DJ ya. Latihan kita, tetap latihan 2 minggu itu latihan. Nah, kita pentas waktu itu 2000 berapa itu ya? 2011. Ya, di Taman Budaya Taman Budaya. Nah, kemudian setelah itu kita dipanggil di Cirebon. Nah, saya bilang sama panitia, Mas, saya jangan ditaruh jam 12 ke atas. Saya bisa dilempar apa? Botol sama minuman. Kan orang udah jam 12 ke atas udah pada mabuk semua kan itu kan. Di klub tahu sendiri kan. Nah, kita mainnya di setengah 12. Sukses, kaget semua, gila. Ternyata musik DJ bisa untuk dikolaborasi dengan sastra. Nah, orang kadang teman-teman nggak membaca itu. Biasanya kita pentas di Taman Budaya, di teman kalangan seniman sendiri, di sekolah kesenian. Nah, itu mereka sudah tahu sastra. Tapi bagaimana pentas yang orang itu nggak tahu sastra? Ya di dunia dugem tadi kan mereka lebih orang-orang clubbers istilahnya ya. Clubbers itu orang-orang yang sering dugem itu. Nah, dia terpukau juga begini. Tidak hanya artinya Om Dewa melakukan sesuatu yang sebenarnya memasyarakatkan sastra kepada orang yang bukan di dunianya. Betul sekali, kan itu yang paling penting itu. Kalau kita ibaratnya main ketoprak di tempat seniman ketoprak, di teman-teman sastra ya udah iya sama aja. Itu namanya kalau bahasa saya itu onani ya, Deh. Nah, kok onani? Lah, onani kesenian itu kan pelaku seni ditonton sendiri oleh orang seni, itu kan repot. Itu yang harus kita rubah itu. Padahal seni itu akan lebih berfungsi ketika dirinya itu berada di luar dirinya sendiri gitu loh. Ketika seni akan berfungsi ketika dia di luar dirinya sendiri. Artinya yang nonton tuh adalah orang yang bukan seni. Itu seni, itulah yang disebut sebagai seni, sebagai sampai itu tadi. Jadi ketika itu sastra dugem itu sayangnya kemarin nggak ada dokumentasi, nggak ada seperti ini. Wah, kalau ada dokumentasi itu bisa ngalahin Pak Embong saya. Raffi lewat. Raffi Ahmad lewat ya. Apalagi Atta Halilintar ya. Iya. Ini memang unik. Kan yang dicari unik loh. Bagaimana tuh sastra dugem? Piye toh bentuknya bagaimana toh? Nah, itu ketika waktu itu kan di seni Sononton suasana gedung pertunjukan kan jadi diskotik itu. Dan tetap pakai lampu-lampu gitu. Iya kan kemarin juga pakai lampu-lampu itu. Iya. Dan ternyata lancar. Nah, terus kita keliling, kita sempat di Jakarta main, kemudian di Bandung kita main, di Cirebon. Yuk, kita nggak mau lagi karena apa? Mbak Ayu ini kan dia jadwalnya juga padat toh. Juga saya kan juga di Jogja saya kan juga punya. Artinya sebenarnya malah Mbak Ayu sendiri punya daya tawar tersendiri ya. Dia bisa mengkolaps sastra dengan musik dia dugem. Itu tiada hari tanpa pentas dia. Nah, itu sastra dugem dan menjadi fenomena. Kemudian kita juga pernah diminta di kantor, kita nggak mau karena nggak masuk gitu loh. Kita gitu. Bukan karena kita katanya harus baca puisinya di tempat orang yang bukan orang kesenian gitu loh. Cuma kan kita juga baca. Ini pas enggak buat kita gitu. Kalau enggak pas kan ya kita juga bunuh diri kan. Tetap dibaca. Tetap kita membaca, jangan asal pentas tadi. Itu yang sastra dugem. Itu menarik loh teman-teman semua. Soalnya gini, sastra itu kan kadang dianggap sesuatu yang terlampau serius dalam tanda kutip ya. Bahwa puisi itu suci harus dengan kenikmatannya harus di ruang sunyi. Kadang cuman dibaca doang puisi itu kan menjadi sesuatu yang gak menarik. Makanya anak muda itu nggak suka puisi. Aduh, puisi itu makanan apa? Tapi mungkin kalau sambil musik dugem ya itu nggak terasa ya. Sebenarnya kita itu dihipnotis oleh sastra. Cuman medianya memang dengan musik dugem. Iya, kolaborasi dengan DJ. Nah, setelah itu kita kolaborasi lagi. Terus Om, puisinya yang dibaca itu apakah memang harus disesuaikan dengan? Puisi yang kita baca puisi orang-orang terkenal, penyair terkenal kayak punya Mas Willy, punya Khairil Anwar, punya teman-teman juga, punya Hari Leo, kita bacakan. Artinya orang enggak puisi yang ngawur gitu ya? Waktu itu enggak. Kita puisinya tetap puisi yang dikenal supaya dia itu clubbers itu ini puisinya Mas Wesrinda atau ternyata ini puisi ini. Jadi mereka masih ingat juga itu loh. Artinya sudah ngetop dulu gitu loh. Tema-tema sosial mungkin.
tema-temanya tentang sosial, itu puisinya tema sosial. Saya banyak baca yang kritik sosial. Oh iya, kalau W.S. Rendra kan soalnya kan banyak kritik sosialnya. Saya suka. Saya kebanyakan kritiknya, makanya itu lahirlah itu sastra radikal itu. Fungsinya double loh Pak Produser. Jadi dia Om Dewa sebab mempopulerkan sastra, memasyarakatkan sastra. Lebih ke situ. Yang kedua, tujuan saya adalah mempopulerkan, memasyarakatkan sastra itu di kalangan orang yang tidak pernah melihat menonton sastra. Ya, karena kan saya sendiri kan bukan penyair gitu loh. Nah terus akhirnya baru ke belakang itu bikin sendiri gitu loh. Cuma kadang masih konsultasi dengan Mas Anes dan teman-teman yang lain tuh. Om, yang jadi menarik itu kalau Om Dewa baca puisi, masih ingat betul selalu kostumnya itu unik-unik gitu loh. Ya. Ada pernah saya di Taman Budaya itu masih ingat kostumnya itu pakai kostum itu loh. Maaf ya Om, pemadam kebakaran itu loh, terus pakai topeng gitu. Tapi enggak kelihatan mukanya. Kenapa kita pakai topeng? Karena memang supaya orang tidak mengenal saya itu loh. Karena kan seharian saya kan lebih ke dunia humor kan. Teman taunya saya kan ya basicnya kan humor. Pelawak baca puisi ketawa kan nggak lucu lah. Jadi kita selalu ciri khasnya selalu pakai topeng. Soalnya kalau nggak dikenal gitu loh. Kalau di Jogja mungkin udah beberapa kota mungkin kenal Om Dewa itu sebagai pelawak itu loh kan repot. Jadi kalau lihat karena kita kan dulu kan juga basicnya di dunia humor. Kita udah menyetubuhi Jakarta udah puas lah. Kita udah di SCTV, di Indosiar, di RCTI, kita udah main kan. Kemudian kan kita terus balik ke Yogyakarta. Di Jakarta kita berkarya. Berkarya di dunia malam, dunia panggung gitu. Terus apa lagi Om? Langkah-langkah mempopulerkan sastra selain setelah lewat sastra dugem, kita juga bikin namanya sastra radikal. Nah, sastra radikal ini sastra yang diiringi band metal. Bisa death metal, bisa metal, band apa saja. Kemudian kita kolaborasi dengan vokalis band yang sudah mendunia. Mas Sofyan, vokalis Dead Vomit, itu kan sudah mendunia. Kemudian kita juga sebenarnya banyak sih band-band yang band-band underground tuh banyak yang sudah mendunia. Nah, besok kapan-kapan Mas Hanes juga harus main ke Mas Sofyan. Saya juga membaca puisi ke Solo. Solo itu ada namanya Down for Life tuh juga mendunia, itu juara metal sedunia itu. Nah, itu perlu juga nanti diwawancara juga. Nah, kita kolaborasi sastra radikal itu diiringi oleh band metal. Top. Nah, waktu itu kita main dengan band Hong Kong, kemudian sama band Singapura, Hong Kong sama Cina di Borobudur itu. Nah, ketika itu sebelum dia main kita main dulu. Nah, aksi panggung kita biasa pakai itu kan punyanya seniman tradisional Jadilan. Nah, kita pakai itu yang minum minyak tanah kita semprotkan dulu. Pakai api itu. Nah, di tengah-tengah pembacaan puisi kita semburkan api itu. Nah, itu dari Hong Kong, dari Cina itu sampai Iran, kenapa nggak kebakar gitu loh. Nah, kita pakai semburan api kan nggak bakar, kita main jawabnya pakai retorika yang agak unik juga. Itu kita kalau nyemprotnya harus mengikuti arus arah angin. Arah angin. Kalau enggak nanti kita apinya kembali. Saya kira cari alasan mungkin soalnya kita pakai demit, pakai ghost of effect gitu loh. Efek hantu. Main di lapangan di tempat yang ribuan masa kita nggak ngeper itu loh, nggak keder gitu loh. Karena apa? Karena diiringi oleh band yang sudah punya nama, juga band sudah memang di bidangnya. Kita kan kolaborasi toh. Penonton yang mau ya. Penonton juga menerima, penonton gini semua. Kalau sama tepuk tangan. Selain menonton, tepuk tangan mereka. Dan itu di Borobudur kemarin acara apa ya itu? Di Borobudur, kemudian di Purworejo itu juga ada sampai sekian episode itu loh. Tapi kita dipanggil. Ya, tapi memang juga ketika seperti itu mungkin ya Om, karena penggemar musik metal itu barangkali kan identik dengan tadi ya radikal, artinya arah hidupnya mungkin agak bebas gitu ya. Penggemarnya maksudnya loh. Rambutnya gondrong. Berarti itu secara teks puisi mungkin juga harus disesuaikan ya. Kalau puisi cinta mungkin nggak masuk. Susah. Kita waktu itu puisinya itu punyanya W.S. Rendra, kita punyanya Cak Nun ya, Cak Nun, W.S. Rendra. Ada puisi kita sendiri juga itu, Merah Putih Bertanya itu tentang keadaan kondisi republik ini. Nah, artinya mungkin karena jiwanya teman-teman metalik itu kan mohon maaf kalau di jaket musik ya. Itu agak sedikit marginal ya Om ya, sedikit gitu peminatnya ya. Apa yang musik metal ya? Militan mereka. Mereka itu gitu militan, kompak itu. Jadi kadang mereka nggak mau kita diajak untuk politik dan sebagainya. Dia pure murni dia di musik itu. Jadi memang asik dia.
Jadi ketika teman dia main di katakanlah Yogyakarta, main dari Bandung, Surabaya, Jakarta, Medan, Bali itu support semua. Nah, makanya sastra underground, sastra radikal itu kan, sastra underground itu juga sebenarnya sama kan, cuma istilahnya aja Mas itu. Ya, radikal itu karena memang penampilan kita radikal di atas panggung, brutal, anarkis kalau aksi panggungnya. Mungkin kalau yang pembaca puisi cuma biasa berdiri, kemudian acting seperti ini, tapi kan kita lebih liar. Kita kuasai panggung eksplorasi, mungkin sambil loncat sana kemari, gitu? Ya muter-muter, panggung itu jangan sampai kosong, kita kuasai gitu loh. Nah di situ makanya disebut sastra radikal. Kita pernah main pertama kali sastra kita mainkan di titik di mana Tugu. Nah itu juga sama Mas Sofyan itu konser amal tuh Yan. Sastra radikal main di situ, sastra underground main di situ juga. Itu di Tugu itu. Baru lain-lain sastra lainnya pada main juga di situ. Kita main di situ, kemudian banyaklah tempat-tempat yang sering kita main. Cuma kadang kita jadwalnya kalau Mas Sofyan tuh jadwalnya padat toh. Ya band yang lain juga punya grup. Ya kita juga yang mengherankan tuh justru banyak yang mau ketika dimasukin sastra. Misalnya Pak Sofyan itu mau aja ya. Nah itu bawa musik rock itu, kemudian aku karena mau coba puisi ya Mas gitu. Kan. Itu sangat luar biasa. Terbuka sekali ya. Sofyan vokalis Dead Vomit itu sangat terbuka sekali. Bahkan dia itu tidak egois loh Mas. Dead Vomit itu band itu dia tidak egois gini. Dia tidak egois gini. Dia waktu main sama bandunya di Kridosono itu, dia ngajak musisi, kelompok musisi apa itu yang kayak ada pelek racing di Pluto itu bunyi-bunyinya barang bekas ya. Barang-barang bekas itu ya. Terus kemudian ngajak Eros kok dia. Padahal Eros itu tahu sendiri bandnya kan band pop toh. Dia ajak dia. Kalau dia egois ngapain dia ngajak Eros tuh. Nah inilah memang kita harus kerja sama seperti itu. Jangan egois, istilahnya aku wong sastra ya aku ya sastra, aku ketoprak ya ketoprak. Padahal sebenarnya aku teater ya teater itu enggak boleh. Padahal lirik lagu itu sudah sastra loh sebenarnya. Kan jadi kita lagu memang tidak boleh egois. Kita harus menyaksikan pertunjukan atau teater ya kita nonton, ono pantomim kita yang nonton, ono musik kita nonton. Harusnya kita berapresiasi, semakin kita banyak menonton semua seni pertunjukan, kita akan kaya. Kayak explore kemudian acting kita, performance kita bisa menguasai. Lihat saja orang-orang yang bergaul dengan teman-teman seniman, musisi, mereka akan lebih menguasai panggung. Dan malah sebenarnya sastra dalam konteks ini sastra itu sebenarnya bisa loh, sastra dalam konteks ini itu justru malah masuk ke industri gitu loh. Kan sementara ini sastra kan tidak masuk industri Om. Terutama sastra yang pertunjukan loh ya. Kalau industri di dalam tulis menulis kan jelas ya, ada buku, kemudian ada koran, dan itu juga secara komersil, secara duitnya nggak ada seberapa, karena saya sudah pernah pernah diskusi dengan para sastrawan juga. Nggak apa ya? Nggak apa-apa banget. Kan kan malah itu industri sastra itu hampir mati Om. Makanya Om Dewa barangkali ketika sastra bersinggungan dengan cabang kesenian yang lain, misalnya soal musik, kemudian Om Dewa bikin tadi sastra radikal, sastra underground, kemudian sastra dugem. Justru malah sastra itu posisional bisa masuk ke industri loh sebenarnya. Ini pandangan saya Om ya. Jadi memang saya sengaja seperti itu kita kolaborasi karena ada sastra, ada tari, ada teater, kemudian di situ kan kita gerak juga, kayak gerak udah gitu. Tari kan. Kemudian pantomim kita kadang juga ketika musik kita harus gerak. Artinya tidak kosong gitu loh. Cuma kalau cuma sastra aja ya dia bisa secara pemanggungan memang kurang menarik ya Om. Terus saya pikir harus tidak juga merusak makna deh ya, enggak ya? Enggak. Sebelum saya melakukan itu saya konsultasi pada senior ya kan, otomatis kan kita lihat kan barometer kita kan Rendra di Stadion Gelora Bung Karno kan dia baca puisi sama kantata takwa. Nah dari situ saya ini boleh ini. Ya pernah kan? Sama Iwan Fals ya. Nah itu coba kalau dia baca sendiri di Stadion Gelora Bung Karno kan ya barangkali malah enggak sebanyak itu yang enggak sebanyak itu. Ya karena itu tadi kolaborasi. Jangan egois gitu loh. Kita asik dengan sastra ya penontonnya ya itu aja gitu loh. Ya jadi teman-teman semua, Om Dewa ini diam-diam itu senang baca puisi di klub sambil nge-DJ, terus ketika konser musik juga diseringin puisi. Ya teman-teman semua perlu tahu, mungkin di dalam jagat sastra, di dalam yang kita jalani ini nama Om Dewa mungkin nggak muncul ya. Nggak muncul. Karena tapi dia itu adalah
sebenarnya juga pejuang sastra gitu loh, sastrawan meskipun di bidang pertunjukan justru malah lebih menarik. Masanya itu berbeda dengan saya, misalnya beda. Kalau saya kan mungkin masanya juga orang-orang sastra gitu loh. Maka saya sendiri pernah terlibat juga dengan Om Dewa misalnya itu, misalnya yang paling fenomenal dan saya heran waktu saya fokus sastra serius ya. Tiba-tiba saya ketika belajar sastra serius itu diajak sama Mas Hanilio almarhum sama Om Dewa, nah saya mau coba puisi neng di panggung pura wisata pos-poso sambil dangdut. Iya, karena kan dangdutan kan nggak boleh bulan puasa atau kita harus putar otak. Ya, ketika ini penyanyi dangdut rapayu ya dia. Enggak boleh, Pak. Bagaimana ini kita supaya tetap pentas toh. Nah, kita terus sastra dangdut tadi dibalut dengan sastra. Artinya kan bisa toh. Sama seperti pandemi ini ya. Kasus ini pandemi 19 ini kan kita kalau kalau sudah cuma merengek terus tadi hanya protes dan sebagainya, nggak berbuat ya mau koyo semongko lundang-lundung toh. Jadi benar kata Bung Anas tadi, kalau kita diklik tuh di dunia sastra nama saya nggak ada, tetapi kalau di dunia humor diklik tuh ada muncul Dewa PLO karena yang bikin Mas Indro Warkop. Terus tidak cuma di klub lawak deh kayaknya, kalau ngobrol sama seniman musik banyak kenal Om Dewa PLO karena keterlibatan Om Dewa, mungkin Om Dewa ini termasuk orang yang memposisikan diri dengan pas ya. Misalnya ketika beliau mengelola tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat cabang kesenian lain, beliau selalu nguter ke itu kepada teman-teman seniman. Saya tahu. Misalnya ketika ya unik ya, misalnya ketika di panggung pura wisata dulu gitu, Om Dewa juga tetap berusaha memasukkan seniman hiburan tapi juga ada sastranya. Artinya seriusnya juga ada. Sama ini ketika kita megang klub malam di Papilon itu, kita Dewa juga pernah ya kesana ya? Kita juga bikin acara yang diskotik lain, klub lain di Indonesia nggak ada. Kita bikin namanya Thrash Metal Competition. Dan itu penonton meledak, kita habis minuman kita. Tapi ya tadi clubless atau reguler istilahnya penonton tamu umum yang biasa ke Papilon lari ke klub lain. Isinya semua di Papilon gondrong semua. Tetapi tujuannya kan sama, Mas. Tujuannya Bung Anies tetap revenue habis, jualan habis kan jualan. Nah, bos senang, tepuk tangan, ngelek. Itu ya. Kemudian di gudang musik di klub itu. Kita juga itu pernah ke sana. Di gudang musik Jalan Solo itu. Itu legend itu, ya, top itu. Tahun 2005, itu paling idealis. Itu klub malam yang idealis, nggak pakai band-bandan. Nah, saya yang bikin gila ini, saya harus libatkan teman-teman musik. Jangan hanya DJ aja, kasih live musik tapi kita musiknya jangan top 40. Yang kalau tahu kan biasanya di kafe itu, hard rock cafe itu top 40, klasik rock ini top 40, klasik rock kamu pun sama aja. Terus apa Pak Dio? Ya udah bikin aja musiknya musik underground. Kalau nggak salah waktu itu band dari Bandung itu tak masukin di situ, penonton penuh. Ayo tadi penonton yang reguler pindah lagi ke klub lain. Tapi jajanan saya, jualan saya habis, belum waktunya sudah habis duluan. Artinya target kita masuk dengan musik yang lain. Nah tadi loh, keberanian harus coba, keberanian tadi. Kalau nggak berani ya udah jadi pengikut-pengekor saja. Ya ada inovasi men. Harus gila, pokoknya kalau di dalam dunia kesenian kita harus berani gila. Contoh lagi, waktu Festival Kesenian Yogyakarta, waktu itu ketuanya almarhum Sabto Raharjo. Tahun berapa itu? Tahunnya saya lupa tahunnya. Awal-awal mungkin tapi ya Mas. Agak awal-awal ya Sabto Raharjo. Saya bilang, Mas, aku tak Mas, bikin acara aku bikin gedung DPRD gitu kan punya rakyat. Selama ini kan kita nggak pernah mempergunakan itu. Tak bikin acara apa judulnya, Jumenengan Rakyat Underground. Saya manggil band-band top semua Jogja sama band Jakarta. Itu tiket seminggu sebelumnya habis, Mas. Gedung DPRD saya kasih seng, rapat saya. Bintang tamunya nggak berani main terakhir. Akhirnya diganti band mistis black metal. Dia namanya Grosik waktu itu bintang tamu. Gondrong semua Mas, kayak band dunia luar negeri itu. Nggak berani karena masanya banyak. Nah saya MC-nya di mana Mas? Di atas genteng saya, gendeng. Nah kalau artinya seperti saya sampaikan. Nggak ada lah saya Om Dewa tuh ya, wani MC-nya dur gendeng di panggung. Naik rejing kan biasanya munggah gendeng Mas. Iya. Sempat saya dimaki-maki Mas sama anak napang. Fak komersil, fak ini Dewa, fak gitu. Saya dimaki-maki. Loh, kalau kita nggak jual tiket, poster nggak bagus, tapi yang nonton siapa Mas? Ya? Tanya fotokopi. Ini soal industri ya, alatnya alat studio. Ini kan alatnya kita bikin bagus, seperti itu. Nah, akhirnya sukses menjadi fenomena, jadi catatan sejarah dalam dunia musik underground. Itu dicatat, orang tahu semua. Pokoknya kalau yang unik-unik
kita bikin, kemudian bikin lagi di Benteng itu, Benteng Fredebook. Nah, kita izinnya juga kesulitan. Musiknya apa nih Mas? Saya terpaksa saya juga pakai bahasa yang supaya izinnya keluar. Musiknya nanti kita akan Ghost Plus itu akan kita remix kembali, kita ulang lagi, kita aransemen ulang. Oh iya ya Mas, saya suka. Ternyata Ghost Plus nggak ada, musiknya underground semua. Judul acaranya Benteng Bawah Tanah, karena kan di benteng itu. Coba ada rokok sponsor tuh. Marlboro nyponsori. Dalam sejarah sponsor masuk ya baru itu. Semuanya penuh full Benteng Bawah Tanah. Nah, terus tanya kepala benteng, mana Mas Ghost Plusnya nanti? Itu biasanya bawakannya keras atau vokalnya agak cepet itu musiknya. Sampai mau selesai Ghost Plusnya enggak. Iya, sampai Ghost Plusnya ya tadi itu pas dibawakannya tadi kenceng tadi. Wah, itu. Oh ya. Saya lupa itu ya. Tapi dia senang karena apa? Sejarah. Penuh rame. Dan tahu enggak? Sekian ribu penonton nggak ada yang rumput rusak, pohon-pohon yang di pot-pot itu juga harusnya nggak ada, semua bagus sekali. Soalnya sekarang Om, saya misalnya mencoba ke sana ngelobi beberapa tempat tuh nggak boleh loh di Benteng itu, karena ada standar soundnya harus gimana, betul. Terus jam malamnya juga agak repot kan, cagar budaya itu. Iya betul sekali. Jadi kalau kita mau eksperimen di tempat-tempat itu ya kita memang mengukur juga ini nanti akan kejadian seperti ini. Kita udah mengukur gitu loh. Ya kemudian kita bikin panggung di bawah jembatan KW itu atau FKY. Nah kayak gitu-gitu loh Mas. Jadi menjadi catatan, tidak hanya di satu tempat kayak gitu, ibaratnya maaf ya ini kita nanggap kesenian. Kalau melihat FKY sekarang misalnya. Iya, kayak istilahnya kan nanggap kesenian. Ya harus nakal, radikal, brutal gitu loh. Anarkis. Anarkis dalam artian penonton banyak. Gitu, bukan anarkis mukulin orang. Saya jadi ingat Loxy Lebor. Loxy Lebor itu kalau bikin acara itu kan promotor Indonesia pertama itu ya. Saya pernah ikut juga 50 kota tour sama Lok tuh. Dia kalau penontonnya itu diem anteng susah dia. Gimana ini mau dibikin supaya dia monumental. Ya itu kita bakar pakai bahasa retorika tadi. Bahasanya saya sinau karo retorika itu kalau saya sama Cak Nun bahasanya apa-apa nih ngebakar masa enak itu loh. Nah dia seneng seperti itu. Nah, seperti tadi kembali lagi ke masalah kesenian tadi. Pokoknya seperti itu sih kalau ini. Tapi